Pemirsa, proses vaksinasi COVID-19 untuk para lansia yang digelar oleh Rumah Sakit Siloam di kawasan Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan masih terus berlanjut. Tahap pertama untuk vaksinasi lansia di Lipo Mall Kemang, tim vaksinator rencananya akan melayani 2035 lansia dalam 1 pekan ke depan. Menurut Direktur Utama Siloam Hospital TB Simatupang, Haryanto Sulaiman, sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Lipo Mall Kemang diberi kesempatan untuk melayani 2035 orang yang diharapkan bisa selesai dalam waktu seminggu hingga 10 hari. STM Siloam Hospitals setiap harinya mengundang 200 orang lansia untuk mendapatkan vaksin dengan 2 tim vaksinator yang masing-masing terdiri dari 3 hingga 4 orang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi para lansia di kawasan Lipo Mall Kemang, Jakarta, sudah ada rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Sartika Harahap di sana. Iya, Anggita, dari pantauan Anda ini sudah berapa banyak para lansia yang divaksinasi hingga sejauh ini? Ya, hari ini merupakan hari ketiga proses pelayanan vaksinasi untuk para lansia di DKI Jakarta yang digelar oleh Siloam Hospital TB Simatupang yang berlokasi di Lipo Mall Kemang Village. Dan menurut data yang kami terima untuk hari pertama vaksinasi, yaitu pada tanggal 4 Maret, ada sebanyak 137 lansia yang lolos screening dan mendapatkan vaksin. Ini artinya tidak semua lansia yang datang di lokasi fasilitas kesehatan pasti mendapatkan vaksin, dikarenakan ada beberapa syarat kesehatan yang harus terpenuhi untuk kemudian baru bisa menerima vaksin. Kemudian pada hari kedua, yaitu pada 5 Maret kemarin, ada sebanyak 210 lansia yang sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dari Siloam Hospital TB Simatupang. Untuk target tahap pertama ini sendiri, Siloam Hospital TB Simatupang akan melayani sebanyak 2.035 lansia di DKI Jakarta untuk menerima vaksin COVID-19. Ini mengikuti arahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mempercepat proses vaksinasi bagi lansia, terutama yang berusia di atas 60 tahun. Sementara itu, DKI Jakarta sendiri secara umum menargetkan ada sebanyak 13.549 lansia DKI Jakarta yang akan menerima vaksin dalam sebulan ke depan. Kemudian untuk target perharinya sendiri untuk di fasilitas kesehatan Siloam Hospital TB Simatupang ini akan melayani 200 lansia yang divaksin setiap harinya. Sementara itu untuk target Siloam Hospital memvaksinasi 2.035 lansia, ini ditargetkan akan rampung dalam waktu 7 hingga 10 hari. Berikut kita dengarkan penjelasan atau pernyataan tentang capaian vaksinasi selama 3 hari ini dari Dr. Siska Wangsa Sinarta selaku Person in Charge atau PIC vaksinasi Siloam Hospital TB Simatupang. Ini hari ketiga, kita start tanggal 4 ya kemarin ya. Hari pertama itu yang divaksin ada 137 lansia awam. Kemudian untuk hari kedua itu ada 210 yang sudah divaksin. Kita targetnya sih untuk 1 hari itu kuota bisa sampai 350. Ya, memang di hari pertama kita buka sampai 200, kemudian kemarin kita lihat kapasitas masih bisa, jadi 350 per hari, targetnya begitu. Ya, kita ada beberapa tim ya, yang pertama untuk tim registrasi kita ada 3 meja, kalau memang sedang tinggi kita buka sampai 4 meja, kemudian untuk di screening itu juga ada 3 meja, untuk dokter yang memvaksinasi sendiri atau vaksinatornya itu ada 3, kemudian juga di ruang observasi petugasnya itu ada 2 meja. Untuk target awal ini kita sudah diberikan nama itu 2.000. Nama dari Dinkes DKI, kemudian kalau targetnya sih dalam 10 hari kita bisa selesai yang 2.000 nama itu. Ya, sementara itu untuk menjamin kelancaran proses vaksinasi ini sendiri,
Tim Siloam Hospital TB Simatupang menurunkan 2 tim vaksinator yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 3 orang. Ini dengan tujuan untuk mencapai target vaksin sebanyak 200 orang per hari bisa rampung dalam waktu 5 jam. Di Lipo Mall Kemang Village sendiri ini, bagi para lansia ini sudah mengantri sejak pagi tadi, di mana memang untuk jam operasionalnya ini dibuka mulai pukul 8 hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Kami juga tadi sempat mewawancarai dokter yang menangani proses vaksinasi di sini. Dikatakan bagi para lansia yang sudah menerima vaksin di sini, sejauh ini belum ada yang menerima keluhan atau gejala ikutan setelah mendapatkan vaksinasi, di mana memang sebelum mereka disuntikan vaksin ini sudah dipastikan terlebih dahulu kondisi kesehatan mereka sedang prima, yaitu sehingga dipastikan tidak akan mendapatkan gejala lanjutan atau efek ikutan setelah menerima vaksinasi. Rolando. Baik, Anggita. Lalu berdasarkan informasi yang Anda dapatkan, ini bagaimana rencana pelaksanaan atau prosedur vaksinasi di tahap kedua nanti, Anggita? Ya, untuk prosedur vaksinasi tahap kedua sendiri, baik dari seluruh fasilitas kesehatan di DKI Jakarta, termasuk juga Siloam Hospital TB Simatupang, masih akan menunggu arahan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta terkait dengan target lansia yang akan menerima vaksinasi tahap kedua dan juga terkait dengan lokasi fasilitas kesehatan tersebut di mana nantinya akan melayani vaksinasi tahap kedua. Sejauh ini Dinas Kesehatan DKI Jakarta sendiri pada awal pelayanan vaksinasi lansia membuka 73 fasilitas kesehatan yang terdiri dari rumah sakit umum daerah atau RSUD dan 43 puskesmas, dan kemudian ada penambahan fasilitas kesehatan lagi yaitu 10 rumah sakit swasta, masing-masing 2 rumah sakit per kota, termasuk Siloam Hospital TB Simatupang yang juga menjadi pengembangan dari vaksinasi lansia, di mana vaksinasi yang berproses di Lipo Mall Kemang Village ini termasuk dalam lokasi vaksinasi dinamis COVID-19. Dan bagi masyarakat atau lansia yang ingin mendapatkan vaksin juga dapat mendaftarkan diri mereka melalui website Kementerian Kesehatan, yaitu di dki.kemkes.co.id, di mana pendaftarnya disyaratkan wajib memiliki KTP DKI Jakarta. Kemudian untuk vaksinasi ini sendiri, para peserta akan mendapatkan dosis vaksin sebanyak 1,5 cc dan ini diberikan dalam 2 kali pemberian, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Khusus untuk lansia sendiri, dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan akan menerima vaksin dosis atau tahap kedua ini dalam jarak waktu 28 hari setelah menerima vaksin tahap pertama. Dan kemudian untuk pelayanan yang dilakukan di sini sendiri, para lansia akan melewati beberapa tahap atau beberapa meja layanan di sini, yaitu ketika tiba di sini akan mengisi formulir registrasi terlebih dahulu, dan setelah mendapatkan nomor antrian maka mereka akan masuk ke dalam ruangan untuk proses screening, yaitu untuk mengecek tensi darah dan juga akan melakukan sedikit wawancara yang akan menanyakan apakah pasien atau lansia mempunyai penyakit penyerta, baru kemudian dipastikan lansia tersebut bisa menerima vaksinasi. Dan bagi para lansia yang sudah divaksin juga diingatkan untuk tetap memberlakukan protokol kesehatan secara ketat, karena vaksin ini sendiri bukan untuk mencegah infeksi, di mana mereka yang sudah mendapatkan vaksin dipastikan tidak akan terinfeksi COVID-19 jika tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan secara ketat. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu melalui website dan dihimbau untuk tidak langsung datang ke fasilitas kesehatan jika belum melakukan pendaftaran di website, karena itu akan memunculkan risiko pelanggaran protokol kesehatan. Nantinya jika lansia sudah melakukan pendaftaran melalui website, mereka diminta untuk menunggu sampai ada panggilan dari fasilitas kesehatan yang akan diinformasikan melalui SMS ataupun melalui WhatsApp yang akan menginformasikan tanggal dan juga lokasi fasilitas kesehatan yang akan melayani proses vaksinasi COVID-19. Demikian Rolando, kembali ke Anda di studio. Ya, baik Anggita, kita berharap bahwa semakin banyak justru ya para lansia yang bisa divaksinasi mulai dari beberapa waktu lain sudah dilakukan di tahap pertama dan hingga di tahap kedua nanti. Terima kasih Anggita atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, demikian tadi rekan Anggita Wulandewi dan juru kamera Sartika Harahap melaporkan langsung dari kawasan Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan.